Halo, saya Alam Anugrah Ramadan, mahasiswa Fakultas Hukum Unsud, angkatan 2019. Halo semuanya, perkenalkan saya Yusuf Prastowo, saya dipanggil Pras dari HMI Komisariat Hukum Unsud. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dina Putri Amalia, biasa dipanggil Dina dari HMI Komisariat Fakultas Hukum Unsud. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Hilmi Lazuardi dari angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Rizwani Azahra dari HMI Komsat Hukum Unsud angkatan 2021. Tahu tentang Hari Kartini. Hari Kartini merupakan hari di mana diperingatinya mengenai perjuangan era Kartini pada masa lampau terkait dengan emansipasi wanita, persamaan kedudukan wanita terkait dengan di status sosialnya maupun di status keluarganya. Bagaimana era Kartini mencoba menumpas stigma-stigma pada masyarakat waktu dahulu bahwa perempuan tidak bisa berbuat apa-apa, perempuan tidak berhak melakukan apa-apa, perempuan tidak bisa bersuara. Tetapi pada era Kartini semua argumentasi dibantah melalui perjuangan emansipasinya. Jadi Hari Kartini diperingati sebagai hari perjuangan mengenai emansipasi yang dijuangkan oleh era Kartini. Hari Kartini di mana diperingati untuk sebagai penghormatan kepada Raden Ajeng Kartini karena telah memperjuangkan hak-hak perempuan. Hari Kartini merupakan hari yang diperingati setiap tanggal 21 April, yang mana 21 April itu merupakan hari lahir dari Raden Ajeng Kartini yang merupakan tokoh emansipasi wanita Indonesia. Hari Kartini di mana hari perempuan di zaman dahulu, para pahlawan yang berjuang untuk masa kejayaan perempuan. Kartini itu biasanya diperingati di tanggal 21 April, dan Kartini juga menerbitkan salah satu bukunya, yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang, yang dimana Habis Gelap Terbitlah Terang itu isinya itu kayak suatu perjuangan-perjuangan para wanita untuk mewujudkan suatu harapan-harapan atau mimpinya. Yang paling utama yang bisa dirasakan adalah mengenai emansipasi wanita itu sendiri. Bagaimana pengangkatan harkat martabat seorang wanita bisa dirasakan, bisa diakui dan bisa dihargai. Sebenarnya sesimpel sekarang kita banyak temui mahasiswa-mahasiswa yang bergender perempuan yang sekarang udah bisa menempuh pendidikan dengan tanpa masalah apapun, dan bahkan juga bisa menerima hak-hak yang sama dengan laki-laki pada umumnya, mendapat beasiswa juga, pengajarannya juga dengan metode yang sama. Itu menjadi salah satu tanda positif bahwasanya RA ini menjadi salah satu dobrak itu dahulu, karena dahulu itu hal seperti itu masih agak sedikit cenderung ada pandangan yang berbeda dibandingkan yang sekarang. Bahkan orang tua zaman dahulu itu agak sedikit ibaratnya memberikan batasan pada anaknya untuk menempuh pendidikan itu. Sedangkan sekarang banyak orang tua yang sudah memberikan jalan lebih, bahkan mungkin ada yang ada perempuan yang masuk teknik atau apa, itu kan menurut pandangan normal itu agak sedikit masuk ke ranah-ranah cowok gitu. Tapi sekarang udah jadi hal yang biasa. Hal positif yang bisa dirasakan sekecil dari kita bisa menikmati pendidikan yang tinggi dan sama terhadap laki-laki. Sebenarnya ada banyak sekali hal positif yang dirasakan pada saat ini. Salah satunya adalah mungkin dulu perempuan identik dengan bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga. Akan tetapi pada saat ini perempuan juga bisa bekerja seperti layaknya seorang pria, seperti itu. Positifnya yaitu perempuan bisa bekerja layaknya seorang laki-laki, dan perempuan juga bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Kita ambil contoh dari artis yaitu Cinta Laura, Prilly, terus juga ada Mawidi Ayunda, dan banyak lainnya. Kenapa? Mereka itu menjadi inspirator wanita muda yang nantinya bisa memberikan dampak positif bagi perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk memperingati Hari Kartini ini? Banyak sekali ragamnya. Yang pertama bisa mulai dari pengadaan acara seminar, diskusi, bedah buku, maupun penguatan di lini komunitas terkait dengan pembuatan video seperti ini untuk terus mengingatkan kita selalu agar kita bisa memperjuangkan atau bisa menjaga harkat martabat wanita itu sendiri. Pada zaman sekarang ini lebih akan baik lagi kalau misalnya kegiatan memperingati Hari Kartini itu diisi dengan kegiatan-kegiatan positif untuk memberikan perlindungan terhadap hak perempuan atau memberikan perlindungan terhadap beberapa hal yang tidak boleh ibaratnya menjadi salah satu bentuk perlindungan pada perempuan. Contohnya seperti pelecehan seksual atau mungkin
sesederhana pelecehan seksual atau itu bisa berasal dari hal-hal yang menyinggung perempuan, mungkin mengatakan catcalling atau hal tertentu yang menyinggung perempuan, itu kan menjadi salah satu simbolisasi penghargaan dan perlindungan terhadap perempuan yang itu menjadi urgensi pada zaman sekarang gitu. Kegiatan yang bisa dilakukan adalah di lingkungan mahasiswa ini kita bisa mengadakan diskusi-diskusi yang mengenai tentang isu-isu perempuan saat ini. Mengenai apa saja yang bisa kita lakukan kegiatan kita pada saat ini, mungkin kita bisa berdiskusi mengenai apa saja sih sebenarnya yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini ini dan apa saja pokok-pokok pemikirannya agar kita nanti bisa memberlanjutkan perjuangan dari beliau. Kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang ada di kampus. Salah satunya itu HMI Komisariat Hukum Unsud, yang dimana kita bisa berproses bersama di sana menjadi sosok pemimpin-pemimpin muda yang berintegritas dan berkarakter yang luar biasa. Nah, kemarin juga Hati Cabang melaksanakan yang namanya webinar secara offline, yaitu dengan tema peranan perempuan dalam dunia politik, yang dimana peranan perempuan dalam dunia politik itu sangatlah penting, apalagi dalam dunia kepemimpinan wanita kayak gitu. Yang bisa kita lakukan untuk terus memperjuangkan mengenai emansipasi wanita yaitu dengan terus bersuara di ruang-ruang publik mengenai pemenuhan dari emansipasi wanita sendiri, mulai dari hak untuk berbicara, hak untuk dipilih, hak untuk didengar bagi wanita itu sendiri. Jangan sampai kita abai, jangan sampai kita lupa mengenai perjuangan dari emansipasi wanita itu sendiri, baik di ruang-ruang publik maupun di ruang-ruang privat. Saya ambil sudut pandang sebagai seorang mahasiswa ya. Seorang mahasiswa itu sederhananya itu dimulai dari teman kita sendiri gitu. Kita sosialisasikan emansipasi manusia wanita itu terhadap teman-teman kita sendiri, wanita kita, teman-teman cowok atau cewek kita di sekitar kita gitu. Terus selanjutnya kita juga sebagai mahasiswa, kita kan bakalan terjun ke ranah masyarakat juga kan. Kita juga lanjutkan ke sosialisasi ke ranah masyarakat. Atau mungkin kedepannya kalau teman-teman juga masuk ke dunia keluarga, kita bisa juga masuk sosialisasi ke ranah keluarga. Jadi kayak kita mulai aja dari yang terdekat dahulu. Kita nggak perlu muluk-muluk untuk misalnya demo atau mungkin sosialisasi secara luas masif terkait dengan emansipasi wanita. Itu diperlukan, tetapi kita lebih baik kalau itu dilakukan setelah kita melakukan hal-hal yang berbau inner dan sekitar kita dahulu gitu. Bisa dimulai dari diri kita sendiri sebagai perempuan, mengupgrade diri agar menjadi berkualitas lebih baik. Tentunya itu dengan membaca buku terkait isu-isu emansipasi wanita agar kita bisa tahu nih apa saja pokok-pokok pemikirannya. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, kita ambil salah satu yaitu kita bisa mengikuti yang namanya webinar secara offline maupun online tentang keperempuanan. Dan selanjutnya juga kita bisa mengikuti salah satu organisasi khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa. Jadi kita mengikuti organisasi di mana mental kita juga dilatih, kepemimpinan jiwa kepemimpinan kita juga dilatih menjadi perempuan yang independen, menjadi perempuan yang bisa meminimalisir waktu dengan baik. Di luar sana yang beranggapan atau yang berpikir bahwa pemenuhan hak-hak perempuan tidak wajib bagi mereka. Oleh karena itu, bagi perempuan maupun kita laki-laki harus terus bersuara mengenai emansipasi, mengenai peranan wanita di strata sosial masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Sama sih, karena Hari Kartini ini bisa dibilang juga sebagai lanjutan perjuangan dari Raden Ajeng Kartini ke kita. Jadi kayak estafet perjuangannya akan kita lanjutkan ke depannya. Sangat relevan karena membawa dampak positif untuk perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, untuk menjadikan perempuan yang tangguh, berkarakter, dan mempunyai jati diri, serta mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi.